kita nggak bisa merubah suatu sistem jika kita tidak masuk di dalam sistem itu sendiri. Salah satunya pembuat kebijakannya. Karena itu, ya Dieta masuk ke kementerian yang memang menangani tentang desa dan ya kementerian yang memang menangani pengabdian-pengabdian di desa atau program-program untuk memajukan desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman di sini yang sudah mau bergabung. Jadi langsung aja kita berkenalan sama Yeta. Jadi kenapa kita membuat ini? Kenapa Yet? Oke, aku masuk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Di mute semua ini. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ada yang jawab. Iya, sebelumnya perkenalkan, nama aku Dieta Erlita. Mungkin teman-teman juga ada sebagian yang udah kenal aku ya. Tapi sebelum yang lain yang belum kenal, salam kenal. Perkenalannya, oh iya, Rohim ini siapa ya? Mungkin teman-teman di sini kebanyakan teman saya. Jadi Rohim ini salah satu teman pengabdian saya, karena memang dari kuliah memang saya berkecimpung di dunia pengabdian. Rohim salah satu anak dokumentasi nih di salah satu tempat pengabdian saya, dan alhamdulillah silaturahimnya diizinkan sampai hari ini. Udah, gitu aja perkenalannya Him. Kita itu cerita sama aku bahwa setiap banyak teman-temannya itu yang menanyakan gimana kiatnya itu dia bisa sukses tes CPNS, dan sekarang dia jadi PNS di salah satu kementerian di Indonesia. Kementerian apa ya? Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Jadi di sini kita nggak bahas, tidak hanya membahas tentang kiatnya atau teknisnya bagaimana bisa lolos kayak gitu. Di sini kita lebih ke dari pribadi Yetanya sendiri. Jadi pertama ini strong why-nya. Kalau teman-teman sudah pernah menyimak di bukunya Simon Sinek itu Strong Why, Find Your Why, itu disampaikan bahwa banyak orang itu yang bisa menyebutkan apa pekerjaan yang ia lakukan, bagaimana dia melakukannya, namun jarang bisa menyebutkan kenapa ia melakukan seperti itu. Banyak orang bisa menjawab bagaimana caranya menjadi bisa seorang guru, terus apa yang dilakukan seorang guru itu apa. Tapi mungkin sedikit yang bisa menjawab kenapa kamu memilih menjadi guru kayak gitu. Jadi itu pertanyaan buat Yeta yang pertama. Pertanyaan nomor pertama. Kenapa? Oke. Ini pertanyaan paling mendasar ya dari Rohim. Terkait strong why-nya. Sebenarnya kalau dari aku pribadi, masalah why itu kan kembali ke masing-masing orang ya. Dan masing-masing orang itu aku yakin pasti punya value-nya sendiri-sendiri, hidupnya mau dibawa kemana dan dijalani seperti apa. Cuman kalau Dieta secara pribadi memang alhamdulillah juga sekarang Dieta seorang muslim. Jadi kembalinya ke dari sejak zaman SMA itu Dieta belajar tentang misi penciptaan manusia itu sendiri. Kalau di Al-Quran kan sebagai khalifah fil ard ya teman-teman, sebagai pemimpin di muka bumi. Terus kita juga sering mendengar khairun nas anfa'uhum linnas, yang bermanfaat kayak gitu-gitu. Nah sebenarnya dua alasan itu yang jadi alasan terkuat kenapa Dieta itu memperjuangkan ada di sini. Tapi sebenarnya itu bisa kembali ke teman-teman masing-masing. Kalau dalam berbuat kebaikan, dalam menjadi pemimpin, dalam menjadi bermanfaat, itu sebenarnya kita nggak dituntut buat bisa di semua bidang. Karena Dieta ini nyaman dan Dieta memang berangkat dari pengabdian, jadi Dieta memutuskan untuk memang menekuni
pekerjaan-pekerjaan di bidang pengabdian. Makanya dari sejak zaman kuliah tuh aku memang sering ikut pengabdian-pengabdian. Nah, di situ mulai terlihat realita-realita di lapangan bahwa banyak nih teman-teman kita itu yang suka sama pengabdian, yang memang suka jadi volunteering kayak gitu-gitu, tapi terkadang itu kesusahan diakses, kesusahan di data dan lain sebagainya. Data itu ngerasa sebenarnya siapa sih yang punya peran buat mengakomodir semua ini itu gitu loh. Karena kan kalau memang kita kembali ke Indonesia ya, Indonesia itu kan desanya banyak banget. Kalau di Kementerian Desa itu tercatat ada 74.000 sekian desa. Nah, di sini saya melihat sebenarnya potensi teman-teman di lapangan untuk kesadarannya sebagai relawan itu sudah banyak. Tapi kenapa sih ini nggak bisa dimaksimalkan gitu? Nah, dari situ akhirnya saya memutuskan untuk kita nggak bisa merubah suatu sistem jika kita tidak masuk di dalam sistem itu sendiri. Salah satunya pembuat kebijakannya. Karena itu, ya Dieta masuk ke kementerian yang memang menangani tentang desa dan ya kementerian yang memang menangani pengabdian-pengabdian di desa atau program-program untuk memajukan desa. Ya itu sebenarnya why yang sudah dipupuk sejak zaman SMA, mulai dari SMA punya niatan apa, yang disukai apa, lalu dirawat di kuliah dengan memasuki kegiatan-kegiatan pengabdian, dan akhirnya ketika lulus kuliah ya diwujudkan dengan bergabung di pekerjaan yang memang mendukung itu semua. Kayak gitu sih. Oke, panjang ya. Oke, panjang banget ya jawabannya. Intinya dia itu pengen mencari akar masalahnya. Jadi terkadang memang kita kalau terjun ke lapangan itu kendalanya itu birokrasi dan lain-lain. Nah, siapa yang mengurus? Ya kementerian itu tadi. Jadi dia mau terjun ke sumbernya. Mantap. Pastinya kan kalau kita ditanya PNS itu pasti kan ya, kalau ditanya wawancaranya mesti jelaskan ya tujuannya apa, visi misinya apa. Nah, kalau dia sendiri itu visi dan misi yang dibawa apa? Visi dan misi ini fundamental banget ya. Jadi ya itu, udah sesederhana itu. Aku pengen jadi orang yang bermanfaat. Aku masuk ke satu bidang, ya udah aku tekunin di situ. Aku berusaha sebaik mungkin di situ. Dah, gitu aja. Oke. Kalau visi itu kan biasanya itu kalau kita nyusun organisasi itu kan ada tolak ukurnya ya. Waktunya jelas, bisa dicapai. Ini tak tanya lagi. Kalau 5 tahun ke depan, visi 5 tahun ke depan, itu apa? Ya, ini masih gambaran ya. Sebenarnya saya itu punya keinginan besar untuk menggabungkan orang-orang yang ada di lapangan dengan orang-orang yang membuat kebijakan sebenarnya. Saya itu pengen memfasilitasi anak-anak yang memang sudah terjun di bidang relawan itu bisa bergabung dengan program-program pemerintah sendiri gitu. Jadi pemerintah yang punya program, pemerintah yang punya data, pemerintah yang punya akses, yang menjalankan adalah teman-teman yang memang sudah ahli di bidang itu gitu. Cuman kan dalam pelaksanaannya ini kan memang mungkin ya butuh proses. Jadi mungkin 5 tahun awal ini saya pengen memperjuangkan itu sih sebenarnya. Oke, kalau Dieta lihat sendiri 5 tahun nanti Dieta itu akan seperti apa? Apakah sudah punya anak ataukah sudah gimana gitu? Ya kalau 5 tahun ke depan sih sebenarnya berkarir di pemerintahan itu kan tidak seperti, maksudnya ada rambu-rambu yang tidak bisa dilangkahi ya. Kayak seperti naik jabatan itu harus ada aturannya, harus ada kredit prestasi yang harus dipenuhi dan lain sebagainya. Jadi kalau masalah pekerjaan, target jabatan dan lain sebagainya itu jujur aku nggak punya. Jadi ya aku ngalir aja sebenarnya kalau di pekerjaan. Kalau sekarang kan Dieta jadi analis perencanaan, which itu sekarang nanganin tentang permasalahan-permasalahan desa. Jadi sebenarnya 5 tahun ke depan itu kayak gimana? Itu karena memang PR-nya masih banyak dan semua ini masih memulai karena direktoratku juga masih baru, jadi benar-benar semua ini lagi dibuat gitu ya. Jadi
Aku sendiri juga dari awal ini masih kayak memetakan dulu permasalahan desanya, bikin toolsnya dan lain sebagainya gitu sih. Jadi kalau 5 tahun ke depan seperti apa ya mungkin aku masih akan ada di posisi ini, namun dengan ya aku berharap dengan sudah memberikan banyak perubahan dan banyak tools atau banyak bantuan ke direktorat sendiri. Kalau di timmu itu ada berapa orang? Ini detailnya aja sih. Sebenarnya kalau di pemerintahan teman-teman pasti tahu kalau di pemerintahan itu kan pasti ada tingkatan-tingkatannya ya. Ada mulai dari eselon 1, 2, 3, 4 gitu. Jadi misal di kementerianku sendiri, Kementerian Desa itu pasti punya Direktorat Jenderal. Nah, Direktorat Jenderalnya itu namanya di aku masuknya Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan. Lalu di dalam Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan itu ada beberapa direktorat. Nah, Dieta itu masuk di Direktorat Advokasi dan Kerjasama Desa dan Perdesaan. Nah, di dalam direktorat itu masih ada kelompok substansi. Dieta masuk di kelompok substansi advokasi dan diseminasi kebijakan pembangunan. Di dalam kelompok substansi itu ada subkelompok substansi. Dieta itu masuk di perencanaan pembangunan partisipatif. Jadi intinya itu Dieta itu menangani perencanaan pembangunan yang berangkat dari masyarakat. Jadi inisiatif dari masyarakat yang digagas untuk disampaikan ke pemerintahan. Nah, nanti kita yang mengakomodir dan memfasilitasi itu untuk kembali ke masyarakat lagi. Kayak gitu sih. Oh, berarti berhubungannya sama aspirasi masyarakat ya. Kalau dari aspirasi kayak mahasiswa itu masuknya kemana kalau gitu? Meskipun laporan dari masyarakat pun itu nggak bisa masuk langsung ke Kemendesa sih sebenarnya. Jadi kan pasti masing-masing kementerian itu terkait. Kayak misal nih, desa menemukan dugaan korupsi nih misal, itu nggak bisa masuk ke Kemendesa. Jadi perlaporan pertamanya itu mungkin ke KPK, mungkin ke Presiden, baru tembusannya ke Kemendesa kayak gitu. Nah mungkin kalau aspirasi mahasiswa itu ya dilihat lagi masalahnya tentang apa, mau disampaikan kemana, kayak gitu. Oke, udah terbayang ribetnya ya. Iya. Itu yang aku bayangin ribetnya itu emang berlapis-lapis itu ya emang. Jadi sangat banyak yang harus dilalui kayak gitu ya. Bagaimana kamu memaknai keberhasilanmu ini? Ini kan pasti salah satu capaian yang besar kan dalam hidupmu kayak gitu. Kalau dalam memaknai pencapaian ini tuh sebenarnya ya munafik ya kalau nggak seneng. Pasti semua orang pasti seneng. Hal pertama itu pasti seneng. Tapi setelah seneng itu ya balik lagi ke esensi hidup, kayak kesedihan sama kebahagiaan itu berdampingan kayak gitu. Jadi ya nggak usah terlalu digenggam yang kayak apa sampai dibangga-banggakan sampai kayak apa. Ya udah seneng biasa aja gitu. Cuman di sisi lain aku itu lebih memaknai ini tuh sebagai amanah sih sebenarnya. Jadi ya berat sih sebenarnya buat aku sendiri ya. Karena aku memaknainya ini tuh sebagai ya Tuhan itu sedang menitipkan amanah besar yang mungkin ketika kita jalanin di dunia itu nggak kerasa gitu loh, kapan nggak kerasa gitu mana benang merah salahnya benernya itu nggak kerasa, tapi ketika di akhirat nanti mungkin ya di situ saat kita itu mempertanggungjawabkan itu. Jadi aku memaknainya itu sebenarnya sebagai ya ini semua itu titipan. Kalau dibilang senang, aku senang banget karena aku diberikan kesempatan, cuman aku harus ingat bahwa karena ini titipan dan amanah ya aku harus memberikan yang terbaik dan ya jangan sampai mengecewakan karena kan ini harkat hidup orang banyak kayak gitu. Kalau ditanya ini random aja, kamu waktu tahu diterima itu ekspresinya kayak apa, Wis? Nangis kah, sedih kah? Waktu pengumuman itu aku lagi tidur. Jadi kalau di tes CPNS itu kan teman-teman pasti tahu kalau dia berlapis-lapis ya. Mulai dari SKD, SKB, sampai pemberkasan. Cuman tesnya kan ada di SKD sama SKB. Nah sebenarnya kemungkinan berapa persen kita diterima itu bisa dilihat dari nilai itu. Jadi Dieta itu ngerekap sih sebenarnya. Jadi waktu keterima itu seberapa yakinnya dulu dan seberapa kamu mengharapkan
seberapa yakinnya 70% waktu itu. Waktu sebelum pengumuman ya. Oke, itu. Terus berapa mengharapkan? 100% dong. Ya 100% guys. Gimana? Iya, benar. Tak ada pertanyaanku ya. Lali aku. Kalau ditanya seberapa berubah pola hidup kamu selama sudah menjadi PNS itu, dan sebelumnya itu apa yang perubahan yang paling banyak kamu rasakan itu? Kalau perubahan tentang pekerjaan nggak ada ya, karena sejak di Surabaya kan dia juga udah sering kerja sampai malam juga. Kerjaannya pun hampir sama karena tipikalnya tentang perencanaan. Jadi alhamdulillah udah align gitulah sama dieta yang selama ini dieta kerjain. Ya, kalau perubahannya sih sebenarnya karena jauh ya. Konsep karena jauh. Oh ya jauh. Ini karena pertama jauh kalinya merantau atau gimana? Betul, ini pertama kalinya merantau dari sejak lahir. Kali langsung ke Jakarta ya, mantap. Betul. Emang dulu pengen banget merantau apa enggak? Enggak sih, maksudnya ya biasa aja, mau kerja di mana aja, ayo. Yang penting aku kerja di tempat yang aku suka, udah gitu aja. Betul. Kamu pertimbangkan nggak tempatnya itu? Misal kan ada orang itu yang pilih, aku pilih, pokoknya tempatnya di Surabaya, terserah bidangnya apa, misal kayak gitu. Kamu dulu pilihnya berdasarkan kementeriannya dulu atau berdasarkan tempatnya atau gimana? Nah, kalau itu saling berkesinambungan sih. Makanya teman-teman juga, ini pesan buat teman-teman buat menyesuaikan juga sama teman-teman. Kayak kalau misal teman-teman ini anak semata wayang, misal nggak bisa jauh dari orang tua, atau kayak gimana ya, jangan nekat ngerantau, kasihan orang tuanya juga, kayak gitu kan. Nah, kalau aku sih, aku berangkatnya dari bidang dulu, aku suka di perencanaan, aku suka di konsep, terus aku masuk ke kementeriannya, karena memang, ya itu tadi, alasan awal memperjuangkan yang tadi. Terus ketika aku tanya ke orang tua juga, orang tua nggak masalah kalau aku jauh, dan aku sendiri juga aku nggak masalah kalau aku jauh, ya meskipun agak sedih. Ya udah, akhirnya yang ditinggalkan. Ya udah akhirnya dipilih gitu Him. Jadi ya ada pertimbangan-pertimbangan, cuman alhamdulillah alasan-alasan lain itu mendukung kayak gitu. Jadi ya udah, gas aja. Setiap orang kan pasti punya kayak role model gitu lah. Kalau Deta role modelnya siapa? Ibunya Surabaya. Yang dikagumkan itu ya. Kenapa? Ya karena sebenarnya aku lihat Bu Risma itu, beliau perempuan, saya juga perempuan. Beliau itu sosok sederhana yang memperlihatkan ke publik bahwa ya jadi pemimpin, jadi abdi negara itu ya begini gitu. Itulah. Ini itu apa? Kalian pasti tahu lah bagaimana kiprah Bu Risma kan sebagai wali kota Surabaya. Itu tidak usah dijelaskan lagi. Oh, totalitas kayak gitu. Ya, betul. Ya, ini bisa dibilang part pertama ya. Jadi di part pertama ini nanti kita banyak membicarakan tentang strong way-nya. Kenapa dia memilih menjadi PNS kayak gitu.